Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan salam takzim kepada guru saya selaku dosen, yaitu Ustadz Wahab Sambasi, yang dimana beliau adalah pakar pendidikan karakter di kampus IAIN Pontianak. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di sini saya ingin menampilkan tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Mempawah, yaitu robot-robot. Nah, berlatar belakang dari bahwa kebudayaan itu menurut para ahli mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu, yang mempunyai kearifan lokal. Nah, jadi robo-robo itu merupakan suatu adat budaya yang ada di Kabupaten Mempawah, di mana adat budaya ini akan membawa kemudahan dan rasa cinta antar sesama. Nah, dan juga dengan adanya adat budaya kearifan lokal ini dapat menambah rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang sangat kental dengan masyarakat sekitar. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh budaya, yang dimana budaya itu memiliki makna adat istiadat yang dimiliki oleh suatu daerah yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Yang dimana adat istiadat tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Setelah kita kaji, ternyata di dalam kearifan lokal ini ada sesuatu yang sangat spesial dan berarti. Apa itu? Nah, jadi di dalam kearifan lokal itu terdapat rasa kebersamaan, kesejahteraan, dan juga terdapat kedamaian di dalamnya. Jadi, robo-robo ini tidak hanya terdapat nilai-nilai yang mistik saja, namun terdapat juga nilai-nilai religius, yaitu nilai keagamaan. Masyarakat Kabupaten Mempawah memang masih sangat kental dengan nilai religius. Mereka masih memegang erat nilai-nilai agama. Meskipun di dalam kearifan lokal budaya robo-robo ini masih terdapat sedikit kesyirikan. Namun, masyarakat Mempawah tidak mudah terpengaruh dengan nilai yang dinamakan nilai buang-buang. Nah, di sini maksud dari nilai buang-buang adalah masyarakat Mempawah, khususnya keluarga kerajaan Karaton itu, setiap robo-robo melakukan ritual buang-buang ke laut ataupun buang-buang di sungai Mempawah. Hal itu diyakini karena menghormati kedatangan Raja Opudai Menambon. Meskipun begitu, masyarakat Mempawah tetap mengedepankan nilai religius, yaitu nilai keagamaan, yang dimana meyakini bahwa Tuhan itu Esa, yaitu satu. Baik, setelah kita berbicara tentang kearifan lokal robo-robo, maka timbullah pertanyaan, ada apa dengan robo-robo? Nah, setelah saya melakukan penelitian dan mewawancarai seseorang di Kabupaten Mempawah mengenai tradisi robo-robo, ternyata di dalam robo-robo itu terdapat makan bersama atau sering disebut dengan saprahan yang dilakukan di depan atau di luar rumah. Makna adanya makan bersama hal itu ternyata memiliki tujuan yang dimana agar supaya di dalam diri kita itu selalu tertanamkan nilai kebersamaan dan juga menimbulkan rasa kekeluargaan di antar masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Dengan adanya makanan saprahan atau makan bersama, pastinya kita akan lebih akrab dengan tetangga yang ada di sekitar kita. Dan tentunya akan menambah rasa kebersamaan dan juga rasa kekeluargaan di antara kita. Sehingga di dalam lingkungan tersebut bisa menjadi lingkungan yang damai, tentram, dan memiliki sikap toleran yang sangat besar. Selain itu, makna makan di luar rumah, hal ini bertujuan supaya terhindar dari mara bahaya atau sering kita sebut dengan bala. Nah, maka dari itu setiap acara robo-robo selalu identik dengan pembacaan doa tolak bala dan diikuti dengan doa-doa lainnya.
Masyarakat Mempawah mempercayai bahwa setiap musibah yang melanda itu semuanya datangnya dari Allah. Dan apa yang diturunkan oleh Allah itu baik buruk pasti di balik itu semua ada hikmah untuk makhluknya. Nah, tidak afdol kiranya kalau acara robot-robot tidak diselingi dengan pembacaan doa, terutama doa tolak bala. Selanjutnya, nilai religius yang terdapat di adat istiadat robot-robot ialah acara tahlilan dan Haul Opu Daeng dan Habib Hussein Al-Qadri. Tahlilan di sini memiliki makna mengirim doa kepada leluhur kita yang sudah tiada. Dalam rangka ini, masyarakat Mempawah melakukan doa bersama dan diselingi pembacaan ayat suci Al-Quran. Di sini, nilai keagamaannya sangat meningkat dan juga antusias masyarakatnya juga sangat baik dalam menghadiri acara tahlilan dan haul tersebut. Maka dari itu saya katakan bahwa masyarakat Mempawah ini sangat kental sekali dengan nilai religius atau nilai-nilai keagamaan. Nah, selain itu juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalam adat budaya robo-robo. Seperti sama kayak gotong royong. Nah, di dalam adat budaya robo-robo ada juga yang namanya nilai gotong royong. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat Mempawah dalam persiapan segala hal untuk menyambut acara robo-robo. Dalam mempersiapkan alat-alat untuk serangkaian acara robo-robo, masyarakat Mempawah melakukannya secara bersama-sama. Jadi, dapat kita simpulkan, nilai gotong royong merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan dalam masyarakat Mempawah demi kelancaran suatu acara atau kegiatan. Mengapa demikian? Karena pekerjaan berat akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Ya, selanjutnya di dalam robo-robo terdapat nilai sosial. Nah, di dalam budaya robo-robo juga terdapat nilai-nilai sosial yang dimana dalam setiap saprahan atau acara-acara lainnya pasti saling melakukan interaksi antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Mustahil kiranya dalam acara tersebut kita tidak melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena kita ini adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Jadi, kita tidak akan lepas dengan yang namanya nilai sosial. Dengan adanya nilai ini akan semakin menambah rasa kekeluargaan atau menumbuhkan rasa persahabatan masyarakat Mempawah. Selanjutnya ada nilai etika, yang dimana setiap acara robo-robo akan digelar, maka masyarakat Mempawah akan menggunakan baju adat Melayu khas Kabupaten Mempawah, yaitu baju telok belanga dan baju kurung. Nah, dikatakan memiliki nilai etika karena hal ini termasuk menghargai adat budaya daerah sendiri. Dengan bangganya kita memakai pakaian khas dari daerah kita dibandingkan menggunakan baju daerah lainnya. Selanjutnya yaitu nilai kebersamaan dan nilai kekeluargaan. Di saat robo-robo masyarakat Mempawah melakukan saprahan atau makan bersama di ruangan terbuka atau di luar rumah dan diselingi pembacaan doa seperti doa tolak bala dan lain sebagainya. Hal ini tercipta nilai kebersamaan di antara masyarakat Mempawah. Mereka itu berkumpul bersama saudara dan juga masyarakat sekitar untuk melakukan saprahan. Dengan adanya berkumpul bersama, maka akan menambah nilai kebersamaan dan mempererat nilai kekeluargaan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara menerapkan pendidikan karakter pada anak milenial seperti yang sekarang dan bagaimana cara memperkenalkan budaya kita. Kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang lebih mementingkan adat budaya asing dibandingkan adat budaya yang ada di daerahnya sendiri. Apalagi zaman sekarang ialah zaman yang sangat canggih, yang dimana pengaruh globalisasi akan dengan mudah masuk tanpa harus ada pemfilteran. Dan budaya asing pun bisa masuk merajalela. Tentunya membawa dampak yang negatif bagi budaya kita sendiri. Lalu, bagaimana caranya agar budaya kita tidak hilang? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan dan karakter. Nah, di sini pendidikan
merupakan suatu proses perkembangan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian anak agar bisa menjadi individu yang berguna untuk kemajuan masyarakat. Sedangkan karakter merupakan pendidikan yang paling utama dikarenakan kodratnya yang lebih tinggi, budi dan pekertinya. Maka dari itu, pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini kepada anak agar menjadi manusia yang berakhlak dan menjunjung tinggi nilai leluhur bangsa. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting untuk kepribadian seseorang. Apalagi pada zaman yang sekarang ini, pendidikan karakter harus benar-benar dibentuk supaya menjadi pendidik yang cerdas dan juga berkarakter. Salah satu untuk menerapkan nilai karakter kepada peserta didik ialah dengan cara memperkenalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah kita sendiri. Kita harus mengenalkan dan melestarikan adat budaya yang dibawa oleh para leluhur. Karena hal itu merupakan salah satu acuan pembentuk karakter peserta didik. Jadi, cara untuk menerapkan pendidikan karakter dan memperkenalkan adat budaya kita supaya tidak hilang di telan zaman, yaitu kita itu sosialisasikan adat budaya yang ada di daerah kita. Terus kita ceritakan sejarah dari adat budaya daerah kita yang kita miliki. Ataupun kalau di sekolah, peran guru yaitu menceritakan sejarah dari adat budaya kita, lebih memperkenalkan keunggulan dan manfaat yang ada di adat budaya kita, serta menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam adat budaya kita, dan juga menjelaskan makna dari nilai-nilai tersebut. Selain itu, untuk menambah rasa kecintaan anak zaman milenial kepada adat budaya daerahnya, guru bisa mengajak ziarah ke tempat makam atau kediaman dari Raja Dayang Benambon. Dan yang paling ampuh ialah selalu mengadakan acara robok-robok di setiap sekolah-sekolah di saat acara tersebut tiba. Nah, dan yang terakhir yaitu apakah penerapan adat budaya robot-robot telah berhasil dilakukan oleh anak-anak zaman milenial? Jawabannya adalah iya, karena dapat kita lihat dari antusiasnya mereka dalam menyambut acara tersebut. Mereka berbondong-bondong menyiapkan rangkaian acara untuk memeriahkan kehadiran adat budaya robot-robot tersebut. Nah, tidak hanya anak-anak saja yang semangatnya membara, namun kalangan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan seusia kita juga tidak kalah semangatnya dalam menyambut dan memeriahkan adat budaya robot-robot. Nah, adat budaya robot-robot merupakan suatu kearifan lokal Kabupaten Mempawah yang sangat dijaga dan dicintai oleh masyarakat Kabupaten Mempawah. Bangga rasanya bisa menjadi sebagian dari adat budaya robot-robot. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.